Oke Kak, setelah rehat beberapa saat, akhirnya saya bisa ngonten kembali. Belakangan ini agak capek badan saya ya, sangat teler sekali. Makanya saya rehat dari kegiatan ngonten hingga hari ini bisa kembali ngonten. Lama saya nggak nyeruput kopi bersama teman-teman. Minum kopi dulu ya. Seruputannya sungguh mantap. Oke, hari ini kita kedatangan satu reel dari Seahawk. Ini adalah reel overhead Seahawk Musa 20 SHL. Ini adalah reel overhead tangan kiri ya. Jadi bagi teman-teman pengguna tangan kiri seperti saya bisa menggunakan reel seperti ini. Mengingat overhead itu ya diputuskan ketika pertama kali beli. Kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Nah, ini kita baca speknya ya. Di sini kalau kita simak speknya ya, rata-rata menonjolkan materialnya stainless steel. Kita baca dari baris ke baris stainless steel semua, dan ini ada clickernya loh. Biasanya overhead jarang ada clickernya. Ini speknya ya, Land Retrieve 96, gear ratio 6.3/1, dragnya 23. Nah, ini line capacity-nya, beratnya 492, ball bearingnya 9+1. Oh ya, ini overhead lever drag ya, jadi bukan yang star drag. Jadi overhead itu ada dua macam, star drag yang dragnya modelnya bintang kayak bed casting itu, kalau ini yang lever drag. Seperti biasa, Seahawk tidak mencantumkan made in-nya ya. Ya, seperti kita tahu sendirilah, semua reel rata-rata made in China. Dan ini yang ditonjolkan Seahawk selalu, Jimo Seahawk-nya, yang pernah kita googling dan nggak ketemu itu siapa. Oke, ini kartu garansi. Nah, pemiliknya bilang, dulu ada manual booknya tapi hilang. Jadi cuma ada kartu garansinya. Jadi aslinya ada manual booknya, tapi coba ya nanti dicari-cari sama pemiliknya, kalau ketemu nanti saya sertakan. Cuma sementara dikondisikan anggap saja hilang gitu. Nah, ini kayak sertifikatnya gitu. Oke, ini kotaknya besar sekali ya. Kita lihat isinya, selain unit ada apa lagi. Ini kayak di press gitu ya. Nah, ini ada pouchnya ya, tulisannya Musa. Nah, ini pouch orinya. Bentar, ini saya keluarin dulu, handle-nya nyangkut di sini. Oke. Nah, ini ada cadangan kayak spacer gitu ya. Biasanya spacer itu ditaruh, nah ini loh, di sini loh. Nah, kelihatan kan putih-putih. Nah, itu kalau misalnya aus ada cadangannya. Oke, jadi isinya unit, pouch, cadangan spacer, sama tadi kartu garansi ya, dan sertifikat. Manual booknya anggap saja hilang, nanti kalau dicari ketemu ya saya sertakan. Jadi sementara dikondisikan manual booknya hilang. Ini tulisan cuma itu kok, material kotaknya. Oke, ini pouchnya coba kita pasang ya. Jadi seperti apa penampakannya kalau dimasukin ke pouch. Saya tuh suka kalau reel ketika pembelian di dalamnya dikasih pouch itu, jadi nggak repot-repot cari bungkus untuk melindungi ya. Oh bentar, ini saya salah masangnya. Ininya dimasukin penyetel dragnya itu. Oke, jadinya kayak gini. Nah, kalau dipasang pouch modelnya kayak gini ya, cukup melindungi sih, tertutup semua. Oke, walaupun dipasang pouch ini masih tetap bisa muter ya. Oke, kurang lebih gitu penampakannya kalau dipasang pouch. Saya singkirkan dulu ya. Ini pouchnya materialnya spon empuk, jadi cukup aman. Oke, kita QC barangnya. Jadi reel ini sudah dipakai sekitar 6 kalian sama pemiliknya untuk melaut. Nah, di sini ada den halus ya, kelihatan ya. Nah, beberapa hari lalu saya nongkrong sama Bapak Cokro.
Nah, saya tunjukin reel ini gimana, Pak. Nah, dia putar masih oke sih kondisinya. Itulah enaknya punya kawan mekanik ya. Jadi ketika dia putar aja dia udah tahu. Ini kita cermati ya kondisinya. Nah, di sini ini ya kelihatannya ada den lagi, dennya halus. Oke, ini lever drag yang benar-benar naked ya. Jadi nggak ada level winnya, nggak ada pengatur benangnya. Nah, di sini ada den ya. Nah, kayak pernah kegores gitu. Itu setitik bisa teman-teman zoom. Kalau ini garis indikator ya untuk kita melakukan jigging. Jadi ini tuasnya kan taruh di sini. Nah, lalu kita jigging. Jadi itu ada indikator peletakan tuasnya. Nah, terus di sini masih mulus. Oke. Nah, ini kelihatan ini kegores. Bisa di zoom ya. Nah, ini agak kayak cuil gitu. Entah dulu pernah kebentur apa itu. Mungkin pas digantungkan di kapal gitu ya. Kadang kan nggak bisa seenak spinning kalau overhead gini, apalagi dia berat. Nah, ini ada bekas pernah dibuka ya. Ini pasti dibuka pakai obeng. Jadi pemiliknya bilang dulu waktu pertama kali rel ini datang, langsung saya buka, saya ratakan grease-nya. Karena mengingat rel ini kan nggak ada sealnya ya. Jadi terciprat-ciprat air laut gitu paling aman dibalur dengan grease. Nah, saya bilang kamu kalau buka gitu-gitu ya jangan pakai obeng, pasti meninggalkan bekas cacat. Mestinya pakai uang koin 1000 dibungkus sama kain. Nah, itu ada den halus ya di sana. Jadi tindakan melapisi dengan grease pada rel overhead itu memang sangat tepat sih. Karena pada dasarnya rel seperti ini ya overhead itu nggak ada sealnya. Jadi di dalam itu mesti kita balur dengan grease secara merata supaya terhindar dari korosi. Oke, di sini ada den halus juga. Ya. Oke, kurang lebih itu ya gambarannya. Jadi rel overhead ini enaknya apa sih? Ya kalau kita ngejig metal jig yang berat itu terasa ringan ya. Oke, di sini ada tulisannya ya, seputar drag 23 kilo itu. Memang diperuntukkan di lautan yang dalam dan kita main dengan jig yang berat. Oke, ini alarmnya ya, clickernya ya. Jadi kalau kita putar ada bunyinya. Bunyinya lumayan sih, cukup berisik. Jadi bisa mengganggu kanan kiri kita. Nah, kalau kita nonaktifkan ya bunyinya halus ya, kayak barusan. Ini kalau saya aktifkan lagi ya ini bunyinya lumayan. Mengingat biasanya overhead jarang dibekali oleh clicker ya. Nah, ini kalau di strike ikan gitu, kalau ada alarmnya bunyi. Kalau saya nonaktifkan ya nggak bunyi. Seperti overhead pada umumnya. Rasanya sih lebih enak kalau dibunyikan ya. Karena ini bunyinya ya berisik-berisik merdu gitu. Jadi daripada nggak ada bunyinya lebih baik dibunyikan saja. Itu selera ya. Jadi kalau misalnya nggak suka berisik ya dinonaktifkan aja. Oke, sudah kita dengar sama-sama ya keberisikan rel ini. Nah, ini di selotip. Di dalamnya ini kata pemilik isinya relik Samson X12 PE3, panjangnya 300 meter. Jadi dia beli yang satu spool 300 meter. Itu dimasukkan semua ke dalam sini tuh muat. Ya lumayan ya 300 meter di dalam satu spool. Mengingat harga Samson sendiri 300 meter itu kisaran 300 ribuan ya. Oke, ini lem bekas selotipnya tersisa, mungkin udah di selotip lama ini. Nanti saya bersihkan sih supaya nggak lengket-lengket. Di sini kalau dipegang lengket-lengket bekas lemnya selotip ya. Aduh, ini selotipnya sendiri sudah kayak lengket-lengket berminyak gitu. Kok nggak bisa nempel lagi ya? Lemnya udah nempel di PE, udah saya buang aja lah. Nah, kalau rel seperti ini nggak ada pengait PE-nya ya. Jadi ya memang mesti diselotip kayak gini. Oke, ini nanti saya bersihkan supaya
supaya besok-besok yang beli nggak ngerasakan lengketnya. Kalau kasus-kasus lengket-lengket seperti ini ya, bersihkannya itu biasanya saya pakai baby oil sih. Nah, pertama sambil ditarik gitu ya, dengan kapas dikasih baby oil dikit aja, lalu diulangi lagi sampai kering, jadi nggak sampai berminyak gitu. Oke lah, saya selotip biasa dulu ya, supaya enak kalau diputer-puter benangnya nggak lari ke sana kemari. Nah gini kan udah enak. Nah kalau pakai overhead lever drag ini ya, itu kita mesti setting di awal. Jadi pastikan ketika kondisi tuas masih 0 ya, itu kita puter-puter. Nah kita tes dulu. Jadi nanti kita tinggal mainkan, kalau sudah pas ya tinggal ini maju mundurkan tuas saja. Jadi dragnya ini kudu kita setel di awal. Untuk menyetel drag itu hanya bisa dilakukan di kondisi tuas 0 ya. Nah saya katakan yang ditarik ke belakang ini tuas 0. Jadi perputaran di drat itu hanya bisa dilakukan di tuas 0. Kalau sudah dinaikkan ke tuas 1 gitu, udah nggak bisa muter itu yang setelan dratnya itu. Jadi kita mesti mengira-ngira, kira-kira kalau di strike ikan yang bisa mumpuni untuk melawan ikan, yaitu kita paskan dulu. Nah ini di kondisi tuas 0 ya, untuk melepas jig dia akan loncer. Nanti kalau udah dikunci di tuas 1 ya sudah, dragnya bekerja. Nah kalau di strike ikan dia mulai ini ya, direm. Kalau kita nyalakan alarmnya, ikannya lari ya klikernya bunyi. Oh iya, satu hal lagi, ini di atas tuas 1 ini kan ada tulisan maksimal ya. Nah ini bisa sih digeser ke maksimal gitu bisa, tapi ya gitu, berhenti total. Nah yang dikhawatirkan itu kalau jorannya holo ya, jangan sampai dimaksimalkan, jorannya bisa patah loh. Jadi biasanya paling aman sih main di tuas 1 aja kayak gini. Udah, kalau saya sih nggak berani sampai maksimal ya, makanya di setting di awal supaya sekiranya di tuas 1 aja udah cukup kayak gitu. Oke, nah ini kita kembalikan lagi ya. Nah kalau di tuas 1 udah nggak bisa diputar ini, jadi settingannya memang harus di tuas 0. Kurang lebih itu cara mengatur drag pada rail overhead yang lever drag. Nah jadi kalau sudah disetting di awal ya sudah, kita dari mancing sampai pulang ya main tuas 0 tuas 1 tuas 0 tuas 1 gitu aja sih. Oke, kurang lebih itu saja perbedaan antara lever drag dan star drag. Kalau pada star drag itu masih ada semi spinningnya ya. Jadi kalau ikannya melawan ya kita tinggal ngencengin star drag. Kalau lever drag ya di setting di awal, udah nggak bisa kita rubah-rubah lagi, kecuali kita harus menulkan lagi, kita rubah-rubah lagi. Kalau mau digeser di atas tuas 1 menuju maksimal itu ya agak beresiko sih. Jadi ya itu gambarannya ya, lebih baik di setting dengan tepat di awal supaya dalam permainannya cukup berhenti di tuas 1. Oke, ini tali PE nya cukup istimewa ya, Relix Samson X12 300 meter di PE 3. Pemilik bilang kondisinya masih utuh 300 meter. Selama 6 kali bermain nggak pernah ngalami putus PE. Jadi tali PE nya masih utuh 300 meter. Oke, sekarang kita timbang bobot reel ini setelah diisi tali PE. Jadi berat reel ini tadi sekitar 490-an ya kalau nggak salah. Ini kalau kita timbang jatuhnya di angka 520 gram. Tadi kalau kita lihat di dus mana ya? Nah ini yang kanan ini. Nah bentar. Berat reelnya sendiri 492 gram. Artinya ya tali PE nya 28 gram itu 300 meter. Oke, kurang lebih itu ya, sudah kita ulas sama-sama. Kondisi fisiknya ada beberapa den. Nah kondisi
Draknya semuanya juga sudah saya ulas. Sekarang sampailah kita pada sesi harga. Di marketplace rail ini kayaknya udah mulai discontinue. Saya lihat ada yang masih jual di angka 2.900.000-an ya. Pemilik dulu beli rail ini harganya 3 juta pas. Sudah terisi relik Samsung PE3 X12 senilai 300.000. Maka diputuskan oleh pemilik untuk dilepas di angka 2.100.000 saja, sudah bonus terisi PE. Oke, kurang lebih itu kok. Link pembelian sudah saya cantumkan di kolom komen. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye kok.